Ponsel yang dulu jarang diisi pulsa, kecuali bila sedang ada pekerjaan, kini rutin digembungkan dengan kuota internet. Malam yang dulu cuma dipenuhi dengan pemikiran tentang teori konspirasi, kini juga diisi oleh perbincangan hangat seputar hal ringan di layar sentuh. Karya esai yang dulu merupakan makanan wajib, kini berganti rupa menjadi puisi dan sajak. Jatuh cinta memang aneh. Daya magisnya mampu menyentuh sanubari seseorang. Batu itu bernama Juang Astra Jingga, lahir 26 tahun silam pada bulan Desember di sudut timur Jakarta. Ia tumbuh di rumah sederhana dalam keluarga pragmatis yang harus senantiasa menunduk semasa rezim Orde Baru dulu. Betapa tidak, karena sang paman, kakak tertua ayahnya, adalah anggota Lekra, dan sang ayah sering menjadi simpatisan Lekra. Keluarganya pun harus terseret-seret di cap kiri, padahal Juang tahu ayah, apalagi ibunya, tak pernah memilih hendak berada di kiri atau kanan. Keluarganya dianaktirikan negara karena alasan yang tidak jelas. Ia dan adiknya dicibir oleh anak tetangga karena dosa yang tidak mereka mengerti. Ibunda Juang adalah wanita sederhana yang senantiasa mengingatkannya agar beribadah dan tak lupa Tuhan, sesuatu yang telah lama tidak ia turuti. Tatkala Juang pergi dari rumah 3 tahun silam, sehabis bertengkar hebat dengan ayahnya karena perbedaan pendapat. Hanya mata ibu yang berkaca-kaca yang memberatkan langkahnya melakukan petualangan gila dengan cara menggembel ke daratan Sulawesi. Pada akhirnya, ia tetap berangkat selepas mengecup kening sang bunda dan meyakinkan bahwa dirinya akan menjadi seseorang yang berguna. Juang pun akhirnya menetap di Bandung, kota yang mengingatkannya pada Makassar dan Manado. Tidak sebising Jakarta, namun tidak sejauh itu untuk menjenguk sang bunda. Sesekali ia menjadi wartawan lepas, seringkali ia membantu Dude di kedai kopi. Cita-cita terdekatnya adalah mengangkat sejarah Papua. 2 tahun berselang, Juang kini mengerti bahwa tidak semudah itu menjadi seseorang yang berguna. Tapi ibu, anak sulungmu sedang jatuh cinta. Segala hal tentang Ana Tidaye menjelma menjadi sekumpulan karya sastra yang wajib dibaca dengan hikmat. Apa kabar? Sudah makan belum? Dan lagi apa? Menjadi gerbang pembuka yang membawa mereka pada obrolan menjelang tidur. Tidak jarang pula Ana bercerita soal kuliahnya, soal ayahnya, bahkan soal pacarnya. Ya, pacar. Betapa Juang iri pada seseorang yang mampu menjadi bejana gadis itu menaruh hati. Tapi ia selalu menguatkan dirinya sendiri dengan kalimat, apalah arti sebuah status? Di negeri ini, selama bendera kuning belum berkibar, masih ada harapan. Kendati ia sadar, terperangkap dalam zona pertemanan adalah hal yang menyebalkan. Dan Juang paham, perasaan bukanlah soal timbal balik. Apa yang kita berikan belum tentu sama dengan apa yang kita terima. Beberapa mimpi memang harus tetap menjadi bunga tidur, bukan untuk diwujudkan, hanya untuk dijadikan penghias malam. Beberapa rindu memang harus dibiarkan menjadi rahasia, bukan untuk disampaikan, hanya untuk dikirimkan lewat doa. Saya ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Juang akhirnya memberanikan diri mengetik kalimat tersebut setelah hampir 1 bulan berkenalan dengan Ana. Kemana? Tanya gadis itu. Melihat senja, balasnya cepat. Kenapa kamu suka senja? Kenapa harus enggak? Bukannya senja cuma membawa kita menuju kegelapan. Lama Juang membiarkan kedua jempolnya melayang sebelum ia kembali mengetik. Ingin rasanya menjelaskan bahwa ia telah jatuh cinta pada cakrawala yang terbakar sejak bersentuhan langsung dengan pantai-pantai di Sulawesi. Namun ia berujung mengetik, senja memang membawa kita menuju kegelapan. Tapi kalau kita tahu cara bersyukur, banyak bintang dalam gelap yang menunggu untuk kita nikmati. Entah mengutip dari mana, mungkin Juang pernah mendengar kata-kata itu dari sebuah film. Jawaban yang cukup bagus. Biarpun agak gelisah. Oke, aku mau. Tapi ini bukan kencan loh ya.
Juang hanya membalas dengan titik 2 dan kurung tutup. Padahal di kamar indekosnya, ia sedang melompat-lompat kegirangan. Pada minggu yang cerah, selepas tadi malam Ana menghabiskan waktunya bersama sang pacar, dan Juang menghabiskan waktunya berbincang bersama para sahabat perkara rencana pendakian ke Slamet. Juang datang ke kediaman Ana di daerah Guruminda. Seorang bapak berusia 50-an duduk di beranda rumah, menyambut kedatangan Juang dengan penuh antipati. Kumisnya lebat dan menukik di kedua ujungnya. Wajahnya tidak secerah langit Bandung. Senyum Juang tak dibalas sama sekali. Bahkan, majalah yang memuat berita perihal Sinta Aksara yang baru saja Juang berikan padanya pun tak mampu membuat bibirnya bergeming. Walau tentu saja matanya tak bisa berbohong, ia membuka halaman tentang mendiang istrinya dan membaca artikelnya dengan penuh haru. "Terima kasih," katanya dingin. Sang gadis keluar dari pintu depan, rambutnya menari mengikuti ayunan langkah ringan yang dibalut Converse. Kaos hitam bertuliskan "The Doors" jatuh dengan sempurna di lekuk tubuhnya. Juang hampir lupa betapa Ana yang ada di dunia nyata lebih cantik dibandingkan Ana yang ada di dalam imajinasinya. Pa, aku berangkat dulu. Ana mencium tangan ayahnya. "Jangan pulang terlalu malam," balas bapak berkumis lebat, kemudian menatap tajam ke arah Juang, siap melumatnya jadi perkedel, seumpama anak semata wayangnya dikembalikan terlambat. Mereka melaju menggunakan sepeda motor tua, menuju sebuah kedai kopi bernama Ruangan Imajinasi, di daerah Buah Batu. Gadis itu diperkenalkan pada teman-teman Juang yang kritis terhadap fenomena negeri, juga pada Dude Ginting, sahabat Juang yang merangkap pemilik kedai. Ana tidak berminat mengikuti perbincangan. Pengamatannya bermain di rak buku yang memanjang. Selain memanjakan pencinta kopi dengan kopi-kopi eksotis dari berbagai daerah di Indonesia, Ruangan Imajinasi juga terkenal memanjakan para kutu buku dengan buku-buku langka. Ana menetap di barisan buku, lalu tenggelam dalam buku Distilasi Alkena. Sebelum dirinya dan Juang pamit, ia putuskan untuk membeli buku itu. "Tak usah, ambil saja," ujar Dude. Tapi... Bawa saja. Toh Juang mau kasih aku nomor telepon seseorang. Jadi, sudah pasti aku bakal utang budi. Ucap pria gimbal itu sembari mengedipkan satu mata ke arah Juang. Ia lalu terkekeh. "Dasar playboy cap kuda nungging," gumam Juang dalam hati. Sepeda motor tua kembali membawa dua anak manusia mengarungi Bandung hingga berhenti di pintu masuk taman hiburan di Jalan Sirnagali. Usah bayangkan keramaian semacam Dufan. Pengunjungnya sekadar 5-6 orang. aku baru tahu kalau ada taman hiburan di sini. Komentar Ana seraya menaruh helm seberes sepeda motor terparkir manis. "Kurang terkenal, tapi saya pribadi suka taman ini. Nggak riuh dan harganya manusiawi." Juang lantas berjalan diikuti sang gadis. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 16.45 kala mereka berdua duduk di depan komedi putar. Juang menyoroti langit sambil berdoa tak ada awan yang bermain-main di angkasa. Dinyalakannya sebatang kretek yang ia keluarkan dari saku jaket, lalu dihisapnya dalam-dalam. Baru satu hisapan, Ana merebut rokok itu kemudian menginjaknya. Juang melongo. Jangan curi udaraku. Ana merengut. Juang mengangguk paham, walau masih melongo. Aku mau naik itu. Pinta Ana seraya menunjuk ke biang lala yang terpaut beberapa meter dari tempat mereka berada. Jika teman sejawat Juang tahu bahwa dirinya naik wahana semacam itu, ia tentu akan ditertawakan habis-habisan. Namun sekali lagi, rasa merebut logika. Ia hanya sanggup mengamini. Biang lala berputar, mata Ana berbinar menyaksikan sekitarnya. Di putaran kedua, ada sesuatu yang salah. Kipas raksasa itu memperlihatkan gelagat aneh. Dia tersendat, bergetar, hingga akhirnya berhenti. Mereka berdua sedang ada di tingkat tertinggi.
Maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akan segera memperbaiki kerusakan, ujar seorang staf melalui pengeras suara. 3 menit setelah biang lala mengadat, terlihat di bawah sana, 2 orang sedang mengutak-atik mesin. Juang tidak mengeluh. Ia malahan bersyukur dengan situasi itu. Ana tak jauh berbeda. Pandangannya lurus dengan matahari yang sebentar lagi pamit membuatnya betah. Cakrawala makin kuning, membias di wajah mereka. 2 insan itu sibuk menceburkan diri dalam hamparan angkasa yang berganti warna dengan cepat. Jingga menjadi ungu, ungu menjadi hitam. Bumantara yang cerah membuahkan gemintang yang memancarkan kegenitan. Selepas proses peperangan antara otak dengan hati, tangan Juang mendarat di punggung tangan Ana. Impulsif, atau mungkin terbawa suasana. Gadis itu menatap heran. Ia melepaskan tangannya perlahan. Aku sudah bilang, ini bukan kencan. Tukasnya, saya tahu. Tangan saya saja yang bandel. Kamu sadar kan, aku punya pacar. Apa perlu kamu membohongi hatimu sendiri? Maksud kamu? Ana mengernyitkan dahi. Dengan kita ada di sini, kamu tahu maksud saya apa? Kamu delusional. Aku ikut kamu murni karena ingin lihat senja. Kamu bilang sama pacarmu kalau kita bakal pergi berdua. Gadis itu diam kecurian kata. Perbincangan belum selesai, biang lala telah kembali bekerja mengantarkan mereka pada situasi canggung. Ana bergerak cepat keluar dari taman hiburan. Juang berjalan 4 meter di belakangnya. Saya akan menunggu kamu, seru lelaki itu santai. Ana berhenti, lalu menoleh ke belakang. Menunggu aku supaya? Supaya sadar kalau saya bisa lebih membuatmu bahagia. Gadis itu tersenyum, lantas berjalan mendekati sang lelaki. Hidup gak sesederhana itu. Hidup ini sederhana, manusianya saja yang rumit. Aku yakin kamu bisa bikin orang yang kamu sayangi bahagia. Kamu cuma hadir di waktu yang salah. Ana memandangnya dalam-dalam. Ia lalu memejamkan mata, keras, seakan menahan sakit. Jemarinya mengusap bagian belakang kepalanya sendiri. Ia hampir jatuh, tapi berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Kenapa? Tanya Juang. Ana menggeleng. Enggak, balik yuk. Ajaknya. Di atas sepeda motor tua, mereka bisu 1000 bahasa. Juang yang tidak ingin lagi berlama-lama dalam situasi canggung, menancap gas motornya yang tidak didesain untuk mengebut. Hingga lengan Ana melingkari perut Juang dari bangku penumpang. Kamu tahu kan, jantung saya akan berdebar keras kalau kamu merangkul saya? Tanyanya tanpa menoleh pun melirik. Aku tahu, tanganku saja yang bandel. Jawab gadis itu. Detik itu juga, Juang mengerti bahwa keheningan pun mampu menyanyikan lagu merdu.